Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmi, NPM 2040 10 10 14, Prodi Aquaculture. Perkenalkan, nama saya Arjun, NPM 2040 10 10 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Padilla, NPM 2040 10 10 12, Prodi Aquaculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid, NPM 2040 10 10 11. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat biologi laut. Biologi laut terdiri dari dua kata, yaitu biologi dan laut. Biologi artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Sedangkan laut artinya sekumpulan air laut yang terhubung dengan samudra. Pengertian biologi laut. Biologi laut adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di laut atau makhluk hidup beserta interaksinya dengan lingkungan. Ada banyak alasan untuk mempelajari biologi laut. Laut menyediakan banyak sumber makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Biologi laut mencakup skala yang luas, dari mikroorganisme seperti plankton dan fitoplankton sampai dengan hewan yang besar seperti ikan paus. Objek kajian biologi laut sangat luas dan mencakup semua makhluk hidup karenanya dikenal berbagai cabang biologi yang menghususkan diri pada setiap organisme seperti botani, zoologi, dan mikrobiologi. Berbagai aspek kehidupan dikaji. Ciri-ciri fisik dipelajari dalam anatomi, sedangkan fungsi dalam fisiologi, perilaku dipelajari dalam etologi, baik pada masa sekarang dan masa lalu. Dipelajari dalam biologi evolusioner dan paleobiologi. Bagaimana makhluk hidup tercipta dipelajari dalam evolusi. Interaksi antar sesama makhluk hidup dan dengan alam sekitar mereka dipelajari dalam ekologi. Mekanisme pewarisan sifat yang berguna dalam upaya menjaga kelangsungan hidup suatu makhluk hidup dalam genetika. Saya akan menjelaskan biologi laut. Laut adalah kumpulan air-air asin dan berhubungan dengan samudra. Air di laut merupakan campuran dari 96,5% material lainnya seperti garam-garam, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, partikel-partikel tak terlarut. Sifat-sifat fisik utama air laut ditentukan oleh 96,5% murni. Awalnya bersifat sangat asam dengan air laut yang mendidih dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius. Karena panasnya bumi pada saat itu, asamnya air laut terjadi karena saat itu dua pendahuluan atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida. Keasaman air menyebabkan tingginya pelapukan yang terjadi yang menghasilkan garam-garaman yang menyebabkan air laut menjadi asin seperti sekarang. Biologi laut adalah studi tentang spesies laut yang hidup di laut dan lingkungannya air asin lainnya. Oceanografi biologi juga mempelajari spesies laut, tetapi dalam konteks oceanografi jadi ahli kelautan biologi. Mungkin mempelajari dampak naiknya air laut pada populasi ikan. Bagian-bagian dari ekosistem air laut. Bagian-bagian ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu ditinjau dari pantai dan kedalaman.
intensitas cahaya yang masuk ke wilayah permukaan secara vertikal, bagian-bagian ekosistem air laut berdasarkan jarak pantai dan kedalaman. Dalam suatu tatanan ekosistem laut, apabila dilihat dari jarak pantai dan kedalaman, maka ekosistem laut dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona litoral, zona neritik, zona oseanik. Zona litoral. Zona litoral disebut juga zona pasang surut, yaitu zona yang paling dangkal dari lautan. Zona ini berbatas langsung dengan daratan. Ciri-ciri zona litoral adalah berbatas langsung dengan daratan. Ketika air laut mengalami pasang, maka zona litoral akan terendam oleh air karena saking dangkalnya. Namun apabila air surut, maka akan terlihat seperti daratan. Pada zona ini akan ditemukan banyak sekelompok hewan, diantaranya udang, kepiting, bulu babi, cacing laut, dan beberapa invertebrata lainnya. Zona neritik adalah daerah bagian laut yang memiliki tingkat kedalaman sekitar 200 meter. Pada zona ini, cahaya matahari masih bisa menembus bagian dasar permukaan laut. Di zona ini juga banyak jenis tumbuhan seperti ganggang dan rumput laut tumbuh. Selain itu, berbagai jenis ikan kecil banyak ditemukan. Hal yang cukup unik ialah pada zona ini ditemukan banyak terumbu karang, ekosistem pantai batu, dan ekosistem pantai lumpur. Sehingga zona ini sering juga disebut dengan zona ekosistem pantai pasir dangkal. Zona oseanik adalah zona yang terdalam dari ekosistem air laut. Zona ini dikenal dengan wilayah ekosistem laut lepas sehingga kedalamannya sangat dalam. Saking dalamnya zona ini tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari dan terlihat gelap. Zona oseanik dibagi menjadi 2, yaitu zona batial dan zona abisal. Zona batial. Zona batial adalah zona dengan kedalaman air 200 hingga 2000 meter. Zona abisal. Zona abisal adalah zona yang mempunyai kedalaman yang remang-remang, bahkan cahaya matahari tak mampu menembus, dan jika pun masuk hanya sedikit sekali. Zona abisal kedalaman bisa mencapai lebih dari 2000 meter. Biota laut. Biota laut terdiri atas 2 kelompok, yaitu hewan dan kelompok tumbuhan. Plaktonik, yaitu biota yang melayang-layang, mengapung dan berenang mengikuti arus karena tidak dapat melawan arus. Plankton merupakan biota laut yang memiliki keanekaragaman tinggi di laut. Berdasarkan sifatnya, biota laut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Plankton terbagi menjadi 2, yaitu fitoplankton atau plankton tumbuhan. Contohnya alga biru, alga coklat, alga merah, dinoglatta, dan lain-lain. Subplankton atau plankton hewan, contohnya lucifer, asetes atau udang rebon, ostracoda, cladocera, dan lain-lain. Nektonik adalah biota yang berenang-renang atau hanya terdiri dari hewan saja, seperti ikan, ubur-ubur, sotong, cumi-cumi, dan lain-lain. Bentik. Biota yang hidup di dasar dan di dalam substrat, baik tumbuhan maupun hewan, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, menempel, sponge, teritip, tiram, dan lainnya. Yang kedua, merayap, kepiting, udang karang yang kecil-kecil, dan lainnya.
Yang ketiga, meliang, cacing, kerang, dan lainnya. Kelompok biota laut diantaranya ikan, krustasea, echinodermata, koral, moluska, spong. Kelompok tumbuhan laut yaitu alga atau rumput laut, lamun, tumbuhan bakal. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri abiotik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kadar garam yang tinggi atau salinitas. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, habitatnya berada di air laut, saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lainnya. Yang keempat, memiliki arus laut yang pergerakannya dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis, gaya gravitasi air, suhu, tekanan air, dan gaya tektonik batuan bumi. Yang kelima, memiliki variasi dari perbedaan suhu pada bagian permukaan dengan ke dalam laut.